الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya bulan Ramadan apa amalan terbaik yang bisa dilakukan atau amalan apa yang paling utama dilaksanakan di bulan Ramadan, jawabannya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran itu sendiri diturunkan. Dan kita memahami bahwa Al-Quran ini datang dari yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat yang begitu suci, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Nabi yang begitu suci, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ramadan kemudian menjadi bulan yang lebih mulia dibanding bulan yang lain? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang begitu agung di antara malaikat-malaikat lainnya? Jawabannya karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Lalu Nabi Muhammad menjadi nabi paling mulia di antara nabi-nabi lainnya karena Al-Quran turun kepada beliau. Hari ini sederhana saja. Jika hendak menjadi orang mulia, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, maka tidak ada amalan terbaik yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca, mendengarkan, belajar, atau apapun yang hubungannya dengan Al-Quran, maka orang itu akan menjadi mulia. Sebagaimana kita lihat mushaf yang ada, mushaf kita itu kan dibuat dari kertas biasa, sama seperti kertas-kertas lainnya. Tapi kenapa hari ini kertas-kertas tersebut la yamassuhu illal mutahharun, tidak diperkenankan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci saja? Karena di atas kertas tersebut dituliskan kalimat-kalimat Al-Quran yang kita sebut dengan mushaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan hukumnya haram menyentuh Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan tidak berwudu. Dan ini menggambarkan betapa mulianya Al-Quran. Semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat mulia. Bahkan sebagian ulama atau mayoritas ulama berpendapat doa yang diambil dari ayat Al-Quran akan jauh lebih mustajab dibandingkan doa-doa lain. Dalam ilmu balaghah, kalimat Al-Quran yang dipakai untuk berdoa disebut dengan iktibas, meminjam kalimat, meminjam kata dari Al-Quran dipakai untuk berdoa. Secara hukum dia bukan lagi hukum Al-Quran, namun keutamaan Al-Quran masih melekat pada doa itu. Maka kita kenal dengan doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang mana dia diambil dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Dan begitu doa-doa lainnya yang terambil dari ayat-ayat Al-Quran, mayoritas ulama berpendapat doa tersebut lebih mustajab dibaca, lebih dianjurkan untuk dibaca. Menariknya lagi,
setiap dari ayat-ayat Al-Quran itu memiliki keutamaan tersendiri, bahkan seandainya dibawa pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maksudnya begini, dalam surah Yasin ayat ke-9 itu, ayat itu menceritakan tentang proses hijrahnya Nabi ketika beliau hendak dibunuh waktu di Mekah. Kita mungkin pernah mendengar riwayat ini, di mana Rasulullah puncaknya ketika mulai berdakwah di Mekah dan tidak disenangi oleh kaum kafir Quraisy. Mereka sepakat, ini jika dibiarkan maka akan semakin berkembang agama ini. Lalu bagaimana caranya menghentikan? Tidak ada cara lain selain Nabi Muhammad harus dibunuh. Ketika sudah disepakati dan pembunuhan itu akan dilakukan di waktu tengah malam, agar memastikan Nabi tidak keluar meninggalkan rumah beliau, maka rumah beliau dikepung dari senja, menunggu tengah malam dengan orang-orang pilihan, pemuda pilihan dari kaum kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi pada malam itu. Begitu sampai waktu tengah malam, Allah perintahkan Rasulullah untuk keluar, bahkan pergi meninggalkan Makkah nantinya. Rasulullah membaca ayat di surah Yasin ayat ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan dinding di hadapan mereka, kami jadikan penutup hijab dari depan belakang mereka. Fa'aghshaynahum, kami butakan mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Orang-orang yang puluhan itu mengepung rumah Rasulullah, dua riwayat. Satu, Nabi keluar, mereka benar-benar tidak melihat Nabi. Riwayat yang lain menyebutkan Rasulullah keluar, mereka memiliki rasa kantuk yang sangat berat sampai akhirnya mereka tertidur pulas dan tidak merasakan ketika Nabi keluar daripada rumah. Sampai riwayat lainnya Rasulullah mengambil pasir kemudian menabur di wajah mereka yang tertidur itu, mereka pun tidak terjaga. Nah, ayat ini bicara tentang peristiwa hijrahnya Nabi. Ternyata ada orang-orang yang memahaminya berbeda, lalu kemudian dipakai di posisi yang lain. Kejadian nyata bahwa ada orang ketika berkendara, pada saat itu dia ketinggalan surat-surat untuk berkendara. Ternyata sedang ada dilakukan razia. Semua orang yang lewat diperiksa. Dia merasa ada surat-surat yang tidak lengkap dan yakin akan ditangkap oleh polisi, akan ditilang. Pada saat itu ayat tentang hijrah dia pakai, dia baca dengan keyakinan. Allah tutup mata polisi. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ternyata benar, begitu dia melintas, polisi tidak memanggilnya dan mempersilakannya lewat begitu saja. Apakah ini sebuah kebetulan? Sesungguhnya tidak. Itu ingin menunjukkan Al-Quran meskipun tidak sesuai posisinya tetap mendatangkan kebaikan. Kalau mau coba, nanti kita coba. Begitu tahu di sana ada orang razia, nggak usah pakai helm. Kalau yang naik motor, nggak usah bawa SIM, langsung bacaan Nabi baik ini sadar min khalfi. Insya Allah ditangkap orang. Kenapa? Karena itu sengaja. Nggak bisa, dan jangan dijadikan kemudian akhirnya apa? Oh, ini tidak manjur ayat ini. Bukan begitu. Artinya Al-Quran akan datang sesuai dengan apa yang terbaik yang akan diberikan Allah kepada orang-orang atau kepada hambanya. Nah, ini juga bisa berlaku bagi orang yang hobi mancing, istrinya tidak suka. Begitu mau mancing, jangan nanti bayi aidi sadar. Insya Allah tetap marah istri. Nah, jadi itu contoh sederhana bahwa ayat Al-Quran ini semuanya
ada rahasia-rahasia tertentu. Dan sekali lagi, kemuliaan kita akan semakin tinggi ketika Al-Quran itu mulai kita dekati, mulai kita baca, lebih sering kita dengarkan. Mohon maaf, ada orang yang Allah takdirkan memang tidak punya kemampuan, akhirnya bisa membaca sampai saat ini. Di usianya mungkin yang sudah begitu senja, dia belum bisa baca. Orang seperti itu masih punya kesempatan untuk mendekat dengan Al-Quran. Setidaknya telinganya sering mendengar Al-Quran dibacakan. Lebih-lebih Ramadan ini, ketika mungkin ada rumah-rumah yang terkadang terdengar suara alunan musik ataupun suara-suara lainnya yang dinyalakan di sana, Ramadan ini setidaknya gantilah semua itu dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, dia akan mendatangkan kebaikan pada rumah tersebut, pada orang yang mendengarnya, lebih-lebih orang yang terus mengamalkannya. Bahkan kita sudah sering mendengar hadis populer, hadis sahih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya dia akan menjadi pemberi syafaat atau penolong bagi mereka yang membacanya. Dan berita gembiranya bagi yang tidak lancar membaca Al-Quran, semakin sulit dia membaca Al-Quran, terbata-bata dia membaca, maka dia dapat dua kebaikan: kebaikan membaca Al-Quran dan kebaikan tentang terbata-batanya dia. Artinya ini berita gembira bagi yang tidak lancar baca tapi mau baca. Kan selama ini kenapa orang-orang kita kemudian menghindari akhirnya membaca Al-Quran? Karena merasa tidak lancar, tidak atau sulit sekali membaca Al-Quran. Justru semakin sulit orang itu membaca Al-Quran, maka semakin besar kebaikan yang akan dia raih. Jadi sekali lagi, terakhir mengingatkan kepada kita, selain coba mengingat, coba menghafal, bahkan coba membaca, lebih sering mendengarkan, bahkan jaminannya orang yang matanya sering melihat ayat-ayat Al-Quran itu, dipastikan dia tidak akan kena penyakit mata. Orang yang bawa mushaf Al-Quran, mungkin ada mushaf kecil dibawa di sakunya atau di tas yang dia bawa berjalan kemana-mana, maka dipastikan dia tidak akan tidak akan pernah kena sihir atau guna-guna. Sekali lagi, kenapa itu semua terjadi? Karena ada sesuatu yang mulia yang dia bawa. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita, Allah berikan kemampuan mampu bersama dengan Al-Quran, khususnya di Ramadan terakhir kita ini atau bagian akhir Ramadan kita ini, sampai pada nanti Allah kemudian beritahu kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.